Teman-teman, aku coba di sini jelasin gimana sih sebenarnya step by step sampai kita bisa jadi expert di dalam bidang data engineering ya, engineering specifically. Engineering yang di kepalaku itu mikirnya adalah creating something, creator ya. Jadi istilahnya dia kalau insinyur kan engineer, rekayasa ya dalam bidang intelijensi ya. Dan kita lihat nanti path-nya seperti apa. Karena semuanya everyone should start from somewhere ya. Somewhere everyone is a beginner ya. Semuanya juga beginner ya. Jadi kita perlu walaupun kita mudah di level expert, kita perlu relook back ke sini karena kita perlu perbaiki fundamental, nge-sharing ke orang dan yang lain-lain ya. Jadi it's a great journey and it's cycle ya. Jadi ada beginner, pemrograman Python dan database. Ya, berarti kita butuh programan. Walaupun ini dengan Python, it doesn't matter ya. Jadi setelahnya kalian punya database data konsep ya tentang programming itu sebenarnya apa sih gitu ya. Terus yang lain adalah paradigmanya seperti apa gitu ya. Terus ada functional which is digunakan untuk yang apa namanya distributed system, ada object oriented kalau misalnya kalian bikin domain modeling. Terus yang lain misalnya prosedural kalau misalnya kalian memang betul-betul pengen itu very low level ya misalnya di data infrastructure stuff kalian punya protokol gitu ya dan ini kalian bisa pelajarin di sini. Database dan SQL which is itu sangat-sangat penting sekali karena data structure ya. Kita punya program itu sebenarnya kumpulan antara computation dengan data structure. Kalau kalian lihat di big data ya itu sebenarnya scalable compute, scalable storage ya kan. Jadi itu yang sebenarnya fondasinya gitu. Ya kan pernah bilang ya kan Nicholas Freud bilang program is data structure plus algorithm gitu ya. Jadi itu enggak jauh-jauh dari situ. Kita mulai dari start basic banget ya. Nah, junior ya kan ya udah berkenalan nah dengan tools ya. Kalau fondasinya itu nggak mungkin nggak deep banget tapi just enough to trigger you to move up ya. Jadi just enough to be dangerous ya. Jadi ada data lake dengan Remio ya ini SQL, ada di processing dengan Spark, PySpark atau Python, data pipeline dengan Airflow Python ya. Jadi kalian bisa lihat ini small step but quite giving you a big confidence ya to move forward ya. Jadi junior kalian udah bisa sebenarnya tahu kerja gitu ya tanpa mungkin istilahnya harus kalian tunggu setahun gitu ya. Nggak masalah. Everyone start something kita ya we need to make money for feeding our family kan. Jadi kita ya nggak bisa belajar lama-lama juga. Along the way we can do that ya. Tapi hard work. Dan senior aku rasa udah mulai bisa mikir distributed system ya. Ada Kafka, ya mungkin banyak lah yang Pulsar apa segala macam, tapi konsep messaging, distributed system, message passing, semua istilahnya yang asinkronus kalian udah bisa lihat dan mulai masuk ke streaming ya. Dan di sini udah mulai tuh konsep-konsep misalnya kayak time window dan yang lain-lain gitu. Tapi itu sebenarnya nggak very difficult konsep kalau dijelaskan dengan pengertian yang pengertian yang memang membumi gitu ya. Jadi nggak terlalu advance banget kan. Pada akhirnya di sini kalian udah masuk ke architecting ya kan. Jadi setelahnya ada problem definition, gimana cara bikinnya dengan menggunakan tools yang ada, regardless itu open source atau enggak. Jadi kalian solution kalian desain dan kalian bisa lihat ini part per partnya yang mana, aku masukin part ini di mana, ini di mana, ini di mana gitu ya. Jadi mulai masuk ke gimana caranya supaya di production itu AI model dan yang lain-lain kita bisa lakukan operation dengan baik ya karena kan cycle-nya pasti berbeda dengan software engineering ya. Kalau misalnya di software engineering ada DevOps, di sini ada data ops, ML ops gitu. Karena kan kita harus retrain pada saat kapan ya kan. Kalian harus lihat errornya ya kan terus apa gitu. Karena beda mekanismenya dengan yang kebanyakan dan di sini butuhkan juga konsep machine learning dan engineering. Itu harus dipadukan ya. Expert ya kan, iya kalian harus balik lagi ke computer science gitu ya. Jadi mungkin kalian ada missing gitu ya. Kami udah bikin sih di sini mengenai aku ada sharing something mengenai back to open source. Not really open source but back to basic ya. Jadi ini nanti aku akan publish juga dan kalian bisa lihat di sini. Belajar dasar informatika lagi ya. Kalau misalnya kalian lulusan bootcamp dan yang lain-lain kalian bisa lihat-lihat di sini. Nanti aku mungkin jelasin dengan
di video yang berikutnya ya. Oke, kita lihat lagi ya. If you are an expert, you need to go to basic. Itu intinya. Dan kalian udah mulai bisa contributing ke open source, nggak hanya sebagai user atau consumer, tapi sebagai creator, contributor, and leader, ya maintainer di open source. Nanti terakhir kalian udah dari expert, ya you can do anything, you don't need any concept anymore. Jadi setelahnya udah enak jalannya ya. Dan kalian ya memang pada saat itu ya harus mandiri dan memang betul-betul tahu arahnya kemana, dan akhirnya makin lama makin berbau filosofi akhirnya. Ya itu mungkin untuk yang ini agak panjang karena jelasin kurikulum dan apa yang kami pikirkan, dan ini udah kami pikirkan dengan matang sebenarnya, gimana sih supaya nggak terlalu teoritis tapi nggak terlalu meninggalkan fundamental dan konsep-konsep ya. Nanti kita coba bahas lagi secara mendetail. See you next time.